Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat ngobrol sore bersama Yayasan Karya Tunanetra Berdibangsa. Masih bersama Kang Nana ya dalam acara Ngaso pada sore hari ini di hari kedua di bulan Ramadan. Ya, hari ini kita dapat sedikit oleh-oleh di KPTB. Ada kopinya, tapi ntar pas buka. Karena kali ini kita disponsori juga oleh Estimasi Kopi. Nah, untuk kali ini Kang Nana bincang-bincang bersama abang yang berbeda. Ini cocoknya dengan abang Ustadz Sabto Wibowo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Itu mana ada buku Ustadz? Iya, ini Al-Quran. Oh, Al-Quran. Biar nanti kalau saya dalilnya lupa, soalnya ini ustadznya belum profesional. Ya ada lebih valid di sini ya, bisa baca langsung ya. Buat sobat Ngaso, ini adalah Quran dengan huruf braille untuk netra ya, buat disabilitas. Jadi kalau kita baca Quran pakai Quran ini ya, Om? Iya, betul sekali. Isinya mah sama ya, Om ya? Sama. Nggak mungkin beda ya. Cuma bentuk tulisannya aja beda. Kalau ini tulisannya jerawatan. Bintik ya. Baik, saya panggilnya Om Ustadz ya, biar lebih Boleh. akrab ya. Nah, biar beda. Biar beda sedikit. Soalnya kemarin Bang Rudin Iya, abang. biar beda. Beda. Kalau saat ini kan kita sudah di hari kedua. Betul. Mungkin baca pribadi atau teman-teman baik yang familiar. Puasa kita aja puasa sunat yang biasa Kamis atau yang lain. Ada juga ini yang sedang kita jalani saat ini adalah puasa di bulan Ramadan. Betul. Wajib ya. Betul. Nah, Om Ustadz, sebenarnya kalau dari Islam sendiri tentang puasa, emang ada macam-macamnya ya? Baik, terima kasih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih Kang Nana atas pertanyaannya. Jadi ternyata dalam Islam itu puasa itu bermacam-macam. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, dan ada puasa yang diharamkan. Ada puasa yang diharamkan? Nah, ada. Nah, kemudian puasa wajib pun masih terbagi lagi. Kalau kita kan yang kita tahu puasa wajib tuh bulan Ramadan, nah gitu aja. Ternyata puasa wajib itu pun masih terbagi-bagi lagi. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba dalam waktu yang singkat menggali sekelumit tentang macam-macam puasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Pertama, tentu puasa wajib yang sudah tidak asing lagi dalam syariat Islam yang banyak diketahui oleh kaum muslimin adalah berpuasa di bulan Ramadan. Hal ini memang diwajibkan Allah seperti yang difirmankan dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Kemudian Rasulullah juga dalam hadisnya berkata, Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa shaumu Ramadan. Bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu mengucapkan syahadat bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram jika mampu, dan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Waktunya tentu sudah ditetapkan dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, sejak terbit matahari hingga sejak terbit fajar maksud saya, sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua adalah puasa qadha. Nah, puasa qadha ini juga adalah puasa yang diwajibkan. Apa itu puasa qadha? Puasa qadha artinya adalah puasa untuk mengganti hari-hari atau puasa-puasa yang telah ditinggalkan selama bulan Ramadan berdasarkan uzur atau halangan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Jadi puasa qadha ini berfungsi untuk mengganti puasa-puasa yang telah ditinggalkan selama bulan Ramadan yang ditinggalkan itu karena uzur atau halangan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Jadi halangan-halangan ini atau uzurnya ini juga harus dibenarkan dalam syariat Islam. Tidak bisa halangan-halangan versi kita sendiri, pendapat kita sendiri. Nggak boleh. Nah, nggak boleh.
Nanti akan ada kita pembahasan lebih lanjut lagi di video berikutnya tentang siapa saja yang boleh meninggalkan puasa, gitu. Nah, gitu. Nah, ini puasa qadha Ramadan ini, puasa qadha maksud saya hukumnya juga wajib karena dia harus menggantikan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah puasa kafarah. Nah, kafarah itu artinya adalah tebusan atau denda. Jadi ada seorang muslim melakukan suatu pelanggaran syariat atau melanggar hukum syariat Islam, maka dia harus membayar kafarah. Nah, kafarahnya itu contoh pada zaman Rasulullah SAW dulu ada sahabat Rasulullah yang di siang hari bulan Ramadan dia lupa, dia bergaul bersetubuh dengan istrinya. Nah, kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah, saya lupa, saya menggauli istri saya di siang hari Ramadan seperti ini. Lantas kata Rasulullah, kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jika kamu tidak mampu, kamu memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, seperti itu. Itu adalah puasa kafarah yang diwajibkan juga, yang wajib hukumnya untuk menebus atau membayar denda misalnya dari pelanggaran syariat yang dilakukan. Yang lain misalnya ada orang melanggar sumpah. Nah, melanggar sumpah. Kalau dia melanggar sumpah, maka dia juga harus berpuasa selama 3 hari berturut-turut dan memberikan pakaian kepada 10 orang miskin jika dia mampu seperti itu. Kemudian yang dijelaskan dalam surah Al-Mujadalah ayat 3, Langsung aja. Skip aja dulu ya. yes. Tapi nggak usah dari awal, kan bisa. Kemudian yang berikutnya puasa kafarat ini juga tadi sumpah sudah untuk orang-orang yang menzina istrinya. Ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Mujadalah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Artinya, dan orang-orang yang menzihar istrinya kemudian ia ingin kembali kepada istrinya, maka hendaklah ia memerdekakan budak sebelum ia menggauli istrinya. Tapi Allah Maha tahu bahwa memang syariat Islam menghapuskan perbudakan. Nah, maka dalam ayat 4-nya dijelaskan, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Barang siapa yang tidak mampu memerdekakan budak karena memang keterbatasan ekonominya atau karena memang justru syariat Islam ini kan menghapuskan perbudakan, sekarang sudah tidak ada perbudakan. Walaupun di akhir zaman mungkin akan ada kembali, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan lamanya berturut-turut. Gitu. Faman lam yastati fa'it'amu sittina miskina. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka hendaklah ia memberi makan 10 orang fakir miskin. Ini diantaranya puasa kafarah. Kemudian yang terakhir puasa wajib itu adalah puasa nazar. Jadi kalau misalnya Kang Nana lulus kuliah, kalau nanti misalnya saya bisa lulus kuliah dengan IPK yang gemilang 4,000, saya ingin berpuasa selama 1 minggu, maka puasa itu menjadi wajib hukumnya karena sudah dinazarkan. Janji dijanji, ya betul. Sudah janji, sudah ada azam bersumpah dalam hatinya ingin melaksanakan puasa, berarti dia harus membayar nazarnya itu dengan puasa tersebut. Dan orang yang pertama kali bernazar dengan puasa itu dalam syariat adalah As-Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, itu di dalam Al-Quran diabadikan, inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Tuhan yang Maha Pemurah untuk melaksanakan puasa. Nah, selanjutnya puasa sunnah. Puasa sunnah ini banyak macamnya ya. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa hari Asyura yang karena keterbatasan waktu saya tidak bisa membacakan hadis-hadisnya. Insya Allah nanti di lain waktu mudah-mudahan kita bisa kupas lebih lanjut tentang macam-macam puasa sunnah ini ya, karena keterbatasan waktu seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah puasa makruh. Nah, puasa yang dimakruhkan ini adalah berpuasa pada hari Jumat tidak didahului oleh hari sebelumnya
dan tidak diikuti oleh hari sesudahnya dan tidak ada penyebab yang jelas, hanya ingin puasa saja. Nah, ini tidak diperbolehkan, dimakruhkan. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam. Jadi kalau dia mau berpuasa di hari Jumat, maka hendaklah didahului dengan satu hari sebelumnya atau diikuti dengan satu hari sesudahnya. Tetapi kalau ada hal-hal yang sesuai dengan sunnah, misalnya dia puasa Daud pas jatuh hari Jumat, itu boleh. Gak apa-apa. Atau misalnya tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah pas jatuhnya hari Jumat, walaupun cuma sehari, itu diperbolehkan. Karena memang pas harinya adalah hari yang sesuai dengan syariat, itu diperbolehkan seperti itu. Harinya adalah hari yang diperbolehkan untuk berpuasa karena niatnya ada niat-niat puasa sunnah yang sudah dikerjakan. Kemudian yang terakhir adalah puasa yang diharamkan. Puasa yang diharamkan ini adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri, kemudian puasa yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah, dan pada hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini adalah puasa yang diharamkan. Jadi kurang lebih itu macam-macam puasa dalam Islam. Puasa wajib itu masih terbagi lagi, ada puasa Ramadan, ada puasa Qobo, ada puasa kafaroh, ada puasa nazar, ada puasa sunnah yang banyak macamnya tadi, dan ada puasa yang dimakruhkan itu dari Jumat, dan puasa yang diharamkan itu pada 5 hari tersebut. Kurang lebih gitu kan, Nara. Baik. Ada yang mau saya tanya sedikit, Ustaz. Ada istilah zihar. Itu maksudnya gimana, Pak Ustaz? Jadi masyarakat kafir atau jahiliyah dulu itu mereka suka menzihar, menyerupakan istrinya dengan ibunya. Nah, jadi menyerupakan istrinya dengan ibunya. Jadi misalnya tubuh kamu seperti tubuh ibu saya. Itu menzihar seperti itu. Kena benda itu ya? Iya, itu seperti seolah-olah ingin mencerai. Maka itu harus membayar kafaroh kalau dia ingin kembali kepada istrinya. Nah, tadi dengan berpuasa tadi itu 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 10 orang pakai miskin seperti itu. Baik, kalau boleh saya simpulkan, Om Ustaz, berarti ibadah puasa yang wajib itu selain bulan Ramadan ya tentunya. Ini ada puasa qadha yang mana itu sifatnya menggantikan puasa yang kita tinggalkan ya. Ini biasanya kaum hawa, mohon maaf ya Pak Ustaz ya. Iya, kaum Adam juga bisa sih. Bisa juga ada. Dibilang kita diskriminasi. Iya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah puasa kafarah, yaitu puasa untuk menebus sebuah pelanggaran syariat ya, itu selama 2 bulan berturut-turut. Ini konsepnya kalau putus sehari, ulang lagi. Dan kemudian berikutnya ada puasa nazar. Nah ini baik juga kalau kita berjanji kepada Allah. Nah ini biar termotivasi, biasanya nazarnya dalam bentuk puasa. Kemudian yang berikutnya lagi ada puasa makruh. Nah ini udah di luar puasa wajib kan? Iya, puasa wajib. Ada juga yang puasa diharamkan, tidak dibolehkan ya. Baik. Oh, sepertinya azan maghrib sudah terdengar nih, sayup-sayup fokus Pak. Pembahasannya kalau kita terusin bisa sampai subuh nih. Nah, betul. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya bersama Pak Ustadz Bowo untuk membahas hal tertentu yang memang masih ada kaitannya dengan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan. Karena ibadah itu tetap harus ada ilmu dan bekalnya yang Ustadz ya. Betul. Baik, Sobat Ngaso, jangan lupa ya untuk selalu subscribe dan like untuk program-program acara Ngaso ya, baik video ini maupun video yang lainnya, agar lebih mengembangkan kembali acara yang sebetulnya ini luar biasa dikelola oleh teman-teman penyandang disabilitas netra dari Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa, dan juga sponsornya jangan lupa nih, Estimasi Kupi. Waduh, ayo kita ngopi dulu saat nunggu buka puasa nih. Boleh. Bikin lagi maghrib tuh udah disiapin. Iya. Saya Karana dan Ustadz Bowo pamit, kurang lebih mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.